everyone, welcome back to my YouTube channel dengan saya Dedward di Kokebob aja. Hari ini saya mau kembali mereaction foto-foto lucu yang terjadi di publik, tepatnya di jalan raya. Kita pasti tahu, pasti banyak sekali hal-hal lucu yang tuh sering terjadi di jalan raya. Entah itu pejalan kaki, pengendara motor, pengendara kendaraan roda 4, pasti ada saja hal-hal lucu yang terjadi. Entah itu ketilang atau terobos lampu merah, seperti itu. Dan hari ini khusus untuk yang di jalan raya. Oke? So, daripada kita berlama-lama lagi, yuk kita mulai untuk reaction foto pertama. Oke, yang pertama ini kayaknya ini Mbak punya dendam deh. Kayaknya ini Mbak ini dia punya dendam sama, atau dia cemburu. Jadi ini kayaknya kan ada mas-mas sama ceweknya nih, mereka naik motor. Terus nih orang tuh mungkin dia cemburu kan, cemburu disiramnya pakai air atau gayung tuh. Astaga Mbak, kasihan tuh orang. Basah kuyut nggak tuh jadinya. Kayaknya memang ini Mbak ini punya dendam kayaknya ya. Ini memang kayaknya punya dendam sama ini berdua orang di atas motor nih, sampai disiramnya pakai satu gayung. lucu. So ini kita bisa kasih nilai kalau memang si Mbak ini punya dendam, atau mungkin dia iri, dia cemburu gitu lihat Mas sama Mbak ini goncengan. Oke, next. Untuk ini, astaga, saya baru kali ini lihat sampai ini sendok apa garpu ya. Biasanya itu kan paku tuh, biasanya paku itu orang sengaja buang di jalan kan, kayak lindes sama ban gitu kan, masuk di itu bocor. Tapi ini besar. Ini sendok apa garpu ya? Kayaknya sendok. Ini sendok tuh nggak tajam, garpu kayaknya. Atau apa sih? Bisa kayak gini. Ini tembus sampai dia punya ban dalam kayaknya ini. Astaga. Oke, next. Yo ini, nah kan cewek tuh memang sukanya ngerusak, cewek tuh. Udah tahu orang baru bikin jalan, itu jalannya masih basah, dia masuk aja, dia hancurkan itu jalan. Astaga. Ini kalau saya darah tinggi naik ya kalau lihat kayak begini. Orang habis kerja jalan baru dikasih rata, belum kering, udah ada pengendara yang lewat saja, entah itu nggak lihat ada lagi dibuat, asal masuk saja kan. Orang yang lihat kan emosi, jengkel gitu kan. Kalau kejadiannya kayak gini memang lucu, tapi bikin darah naik, bikin orang jengkel juga. Oke, next. Ini kan lagi-lagi udah nggak pakai helm, sampingnya itu malah polisi, brimo kayak polisi. Udah deh Om, abis ini Om langsung ke pinggir biar supaya tidak lebih rumit lagi kan. Om tahu diri, Om ke pinggir dan langsung kasih surat-surat buat polisi, mereka tilang. Nggak pakai helm lagi kayak gitu, sampingnya polisi, apes bet dah kalau kayak gini. Jadi nggak bisa lari lagi, mau lari kemana? Jadi sadar diri, tahu diri, setelah kalau lampu hijau udah minggir ke pinggir jalan, dan biar polisi ikut dan kasih tunjuk surat-surat STNK dan menuju kantor polisi untuk bayar denda. Jadi kalian tidak boleh tiru ya guys. Kalau kalian pada saat lagi berkendara motor, pastikan untuk selalu pakai helm, tidak terjadi hal-hal yang buruk. Oke, next. Nah, ini ibu, astaga. Jadi dia lagi bawa motor, mungkin karena dia tidak mau juga wajahnya yang udah glowing, yang udah putih, nggak mau kena sinar matahari, akhirnya ditutup juga, mungkin entah pakai jilbabnya ini, kayak kain ditutup mukanya, dan nggak lihat jalan kali, entah gitu, tabrak lu nanti.
Dia takut mungkin kulitnya, wajahnya kena sinar UVA, jadi dia tutup semua dari tangan, semuanya tuh sampai muka-mukanya ditutup. ini ini bukannya lucu, malah orang ini juga kesal gitu kan. Ini nggak pentingkan keselamatan, dia pentingkan untuk dia punya kulit tidak terbakar daripada dia sebentar jatuh. Entah itu kan, kalau kayak kulitmu mungkin Hangfit kok bisa memutihkan kembali, nggak ada biaya yang nggak terlalu mahal lah. Entah kalau nanti kok kecelakaan, kaki patah, atau langsung linggoy, siapa yang tahu kan. Jadi pada saat kau bawa motor, nggak usah aneh-aneh kayak begini ya guys. Ini kasihan ibu ini. Oke, next. Ini masnya yang paksa masuk atau busnya ini yang gimana ya? Tapi curiganya masnya ini yang paksa masuk deh. Udah tahu udah tempat sempit. Ini dia dari samping kejepit nggak sih? Ini udah tahu kan bis, ada motor. Misalkan kalau walaupun ada motor, kalau bisa lewat kan pasti dia bisa ambil jarak gitu kan. Biasanya itu motor. Kalau pengendara motor itu pada saat mereka walaupun melihat ada bis atau mobil kan udah dekatan kayak gini, mereka masih maksa diri buat lewat tengah-tengahnya. Karena ya terhempit lah. Kan nggak ada yang tahu. Jadi biasanya tuh pengendara motor yang kayak gitu. Ini udah kalau udah terjepit kayak gini, kalau kelindas bannya juga ini gimana gitu kan. Tapi iya jalannya sempit kayak gini. Kasihan deh mas-masnya kalau kayak gini. Oke, next. Ini nggak ada yang salah deh. Oh, kan? mungkin si adek ini tuh, si cewek ini tuh pengen coba hal baru gitu. Dia pengen coba hal baru. Biasanya kan orang kalau naik motor, kalau duduk cewek kayak gini tuh samping duduknya tuh menghadap ke kanan gitu kan, menghadap ke kanan kayak gini. Enggak, mungkin si cewek ini tuh pengen menghadap ke kiri. Jadi pengen hal baru. Dia pengen hal baru, jadi dia mau coba untuk duduk sebelah kiri. Menghadapnya ke kiri. Apa itu sebenarnya kelindas ke belakang gimana? Pernah juga itu dulu saya masih ingat waktu kita masih sekolah SMK, kita kan biasa kalau pulang sekolah itu kan selalu tunggu dulu bis angkutan umum kan, angkutan umum. Terus waktu itu ada orang, tapi dia tuh waktu itu ini enak karena ini pakai motornya pendek. Tapi waktu itu si cowok ini tuh bawa motornya tuh kalau nggak salah antara saya lupa waktu itu, kalau tidak salah Satria, kalau tidak KLX itu ya, kalau tidak salah, antara dua jenis motor ini. Terus kan tinggi gitu, si cewek duduknya tuh menghadap ke kiri, dia duduk menghadap ke kiri, jadi itu bisa itu salah dia bisa jatuh, itu bisa jatuh belakang gitu. Hati-hati ya guys. Jadi kalian kalau mau duduk di motor jangan aneh-aneh, selalu duduk sebelah kanan, menghadapnya ke kanan, jangan menghadapnya ke kiri gitu kan. Astaga, ini bahaya sih guys. Bisa juga kaki kalian bisa kena knalpot, bisa melepup, terbakar, kita nggak ada yang tahu. Mungkin dia mau coba hal baru ya ada ini. Oke, next. Jadi ini sih cowok ini kayaknya dulu ini mantan pembalap ya guys. Kayaknya dia dulu mantan pembalap, jadi dia kasihan di ceweknya sampai segitunya. Lu kalau bawa motor ya biasa aja, nggak usah sampai kayak gini juga kali Bambang. Dia udah miring-miring si cewek, kasihan kan kena angin dari depan, udah pegang miring juga si cewek ini. Mungkin aja kan kalian kalau bawa motor tuh kan, kalau bawa motor goncengan sama orang pasti kan nggak sampai kayak gini juga bawanya ya. Saya juga itu sering kalau sama teman, kalau bawa motor tuh, dia kalau bawa motor kalau sampai kayak gini saya tuh marah. Kau kalau mau mati, kau kalau mau dijemput sama malaikat kematian, duluan aja kau, jangan ajak-ajak saya karena saya masih mau hidup gitu. Jadi kalau kau bawa motor yang gak usah banyak gaya, bawa biasa saja gitu. Ini kalau sampai kayak gini kan bisa si cewek terbuang gimana.
Ya tambah si cewek ya yang bawa motor juga udah miring, menjerosi kali ah. Si cewek juga udah miring terbang ke belakang gini. Oke guys, pokoknya kalian kalau bawa motor ini nggak usah aneh-aneh, bawa tuh normal-normal saja, lurus-lurus saja, nggak usah mau miring badan lah, miring kiri kanan. Kalian Rossi pembalap, kalau mau pembalap kalian tuh di sirkuit, nggak usah kayak gini-ginian segala. Oke, next. Ini kan saya curiga kayaknya nih om diusir dari rumahnya. Kayaknya dia dia diusir dari rumahnya, jadi harta bendanya dia cuma ini, mejanya, kursinya, galon, dispenser, sama TV, sama lemari. Mungkin hartanya ini doang. Pada saat disuruh sama istrinya keluar rumah, dia hartanya cuma ini, jadi dia bawa ini. Paling tidak paling tidak om, lu kalau diusir kayak gini nggak usah tengah jalan juga kan. Ngapain juga lu, ngapain di tengah jalan kayak ini kan, kasihan ini mbaknya nih. Si mbaknya lewat harus minggir-minggir kayak gini, kasihan. Ini kalau saya sudah tabrak saja, siapa yang salah sebentar, si omnya apa si mbaknya? Si omnya juga aneh-aneh. Lu kalau mau cari tempat untuk santai, nggak usah di pinggir jalan juga kali, nggak usah di tengah jalan gini juga kali. Lu santai enak, untung si mbaknya minggir. Kalau tadi mobil truk, mobil truk langsung dihantam dari jauh, apa lu enggak terlempar TV lu sama itu di toples apaan nih, makanan ringan, cemilan-cemilannya. Aneh-aneh memang nih orang nih, dia mau santai tapi sampai tengah jalan tuh mau cepet mati atau gimana. Oke, next. Astaga, ini jalannya sampai gimana? Ini mungkin pemerintah di situ udah nggak sanggup lagi untuk bikin jalan atau gimana sampai jalannya jadi kolam-kolam kayak gini. Ini orang yang bawa motor juga ini pusing mau silih-silih kolamnya, mana yang dalam, mana yang masih bisa dilewatin. Salah-salah pak nggak cemplungan nih kayak situ, habislah basah. Jadi ini lucu tapi kasihan juga orang-orang yang bawa motor ya. Apalagi kalau yang naik mobil kan harus pasti nanti miring kanan miring kiri kalau masuk di tempat yang kayak begini ya guys. Entah ini pemerintahnya udah nggak bisa betulin jalan atau tidak. Ini kadang-kadang kalau yang kayak begini ya, itu biaya untuk perbaikan jalan itu dikorupsi, biasanya kayak begitu. Mereka mau bikin yang asal-asal supaya uangnya itu bisa dipotong, bisa dikorupsi sedikit-sedikit. Ya nggak heran lagi sih kalau kayak gitu. Oke, next. Ini ada motor. Nih kenapa di belakangnya terima kos putri? Oh mungkin di dalam tuh kos-kosan ya. Curiga gue kos-kosan apa kalau dalam mobil kayak begini, Itu biasa kan untuk ambil antar barang, mobil barang begitu kan, mobil paketan. Tapi ini malah terima kos putri. Ini ngapain terima putri kalau dalam kayak gini? Mungkin kos bergerak ya, kos bergerak namanya ini. Aneh-aneh orang. Memang yang tulis ini ya, otaknya mungkin. Oke, next. Ini ngapain doginya yang udah pegang boba ini? Doginya yang ngikut, supaya lu gak ngikut saja dogi, jadi beban, lu bantu nih pegangin. Pegangin nih boba. Doginya duduk santai lagi, pegangin, gigit lagi tuh boba. Ada-ada saja tingkah nih orang. Tapi bagus lah dogi yang apa ya, dia mau membantu tuannya, dia tidak mau ikut gratis, jadi dia mau bantu pegang boban. Kan ada tuh mas di depannya mungkin bisa digantung, ngapain harus pegang 10 anjing ini yang gigit, dogi ini yang gigit. Tapi nggak apa-apa lah, doginya berbakti. Oke, next. Ini berdua mungkin teman lama atau apa gitu, mereka lagi bawa mobil. Ketemu di tengah jalan karena nggak bisa berhenti, akhirnya salaman di tengah jalan kayak gini, apa nggak bahaya guys? Ini ngapain juga om ini? Astaga, ini kalau ada motor dari belakang langsung dan hantam pas tengah-tengah, apa nggak putus tuh tangan-tangannya kan?
Bisa kan kalian dua itu, oh pada saat ketemu, kau mau kemana begini, udah minggir aja dulu kan, minggir ke pinggir jalan, berhenti, baru udah pegangan tangan, salaman, pelukan, ciuman, terserah kalian. Tapi kan gak usah di tengah jalan kayak gini, dikeluarin tangan kayak juga gini. Lu pada saat lagi bawa kayak gitu, nggak lihat ada motor atau mobil di depan hantam, siapa yang salah? Oke guys, ini nggak baik ya untuk ditiru. Oke, ini foto terakhir. Wow, dia konsepnya beda ya. Dia konsep, entah ini dia bikin becak atau becaknya beda ya. Becak tuh, kalaupun becak bisa orang itunya dari belakang ya, sepedanya dari belakang, baru ini dia untuk mau menyamankan penumpangnya, supaya penumpangnya rasa nyaman, nggak kena panas, supaya bisa bersantai, dia bikinlah itu mobilan di belakang. Astaga, om ngapain gak kayak gini? Ini berat nggak sih kalau kayak gini? Dia bisa gayu gitu loh. Ada mobil juga di belakang. Jadi ini konsep becaknya beda. Orang biasanya kan kalau becak itu untuk sepedanya itu di belakang, tempat duduknya di depan gitu. Jadi jalan, tapi ini tidak. Dia mau bikin versi bedanya, versi lainnya. Dia gayung di depan, di depan, belakangnya itu bekas mobil gitu. Om, aneh-aneh saja. Oke guys, ini foto yang terakhir. Oke, dari foto pertama hingga foto yang terakhir om bawa sepeda dengan bekas mobilan ini, menurut kalian mana yang paling lucu guys? Kalau menurut kalian, komen di bawah ya, mana yang paling lucu. Oke guys, thank you sudah nonton video ini, thank you very much. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe yang sebanyak-banyaknya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat informasi pada saat saya upload video baru ya guys. Oke, dadah.